Assalamualaikum adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Ahditya Paryuki. Di sini kakak akan menceritakan tentang Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan terakhirnya. Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejahatan perbudakan, memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Abu Bakar yang mengetahui Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari, Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya, jika engkau menawar sampai 1 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu membelinya. Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia dipilih untuk menjadi muadzin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari, ketika waktu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya. Mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar ia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir di dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali menuju Madinah. Setibanya di Raudhah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak 2 cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir panjang, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang, kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok agung yang begitu dirindukan itu. Baiklah, sekian cerita kita tentang Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan terakhirnya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini ialah: pertama, saling menyayangi antar saudara. Yang kedua, selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang berpegang teguh dan percaya dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tegakkanlah kebenaran tanpa gentar di dalam situasi dan kondisi apapun.
Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.